Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Pertama kita bergerak. Di dalam dunia yang kita pada hari ini, kita lihat pembongkaran gereja lama, mulai mendirikan gereja baru ini sampai dengan selesai dengan sempurna. Dan pada hari ini saya berdiri tempat ini untuk memimpin misa. Saya sudah memberitahu Pastor Polki Patas, Pastor Beli, bahwa saya akan berusaha akan misa di Patas untuk gereja ini terdiri dari 3 lantai, lantai 1 paling bawah, kemudian lantai 2 dan juga lantai 3. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini dan juga mohon kepada Bunda Maria agar Bunda Maria senantiasa berdoa kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita diam sejenak, mohon ampun kepada Tuhan. Engkau senantiasa melimpahi kami dengan kasih karunia melalui ketaatan Kristus di salib. Semoga kami selalu taat dan menerima Engkau sebagai satu-satunya sumber keselamatan kita. Pada hari ini kami bersama di dalam rumah-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sejak awal pembangunan gereja ini hingga akhir dengan baik. Dan pada hari ini kami bersyukur atas seluruh berkat dan perlindungan-Mu, baik untuk kami semua umat Polki Patas maupun semua orang yang berpartisipasi mendukung pembangunan ini, dan juga semua tukang ACD yang bekerja untuk membangun gereja ini dengan baik. Tuhan, tidak ada kata lain yang bisa kami sampaikan kepadamu selain kata kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas berkat-Mu yang istimewa untuk Polki Patas, sehingga saat ini Polki dapat memiliki gereja sebagai tempat beribadah yang baik untuk umat. Semoga dengan adanya gereja ini, iman kami semakin bertumbuh dan berkembang dengan baik, dan hati kami bersama semakin berkembang. Dan semoga firman mengajar kami untuk senantiasa berjaga-jaga agar kami tidak jatuh dalam cobaan. Kami semua permohonan ini kami sampaikan kepada dengan mengenal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus Allah kepada kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, mereka akan hidup berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sebagaimana oleh satu pelanggaran semua orang
mendapat penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua membenarkan kita untuk hidup kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Sudah kau inginkan, tetapi engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku senang melakukan kehendak-Mu. Ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam daku. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian selalu berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Firman-Mu, Santo Lukas. Pada suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, berikat dan perintahmu tetap menjawab. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang mendapati tuannya sedang berdagang ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Pada sore hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa hal penting, baik bagi kami sebagai pastor dan puji Tuhan pada sore tempat itu langsung rata semua. Tempat itu ada di bawah ini lantai satu. Lalu setelah itu dengan dana awal swadaya umat dan trek itu pergi mengangkut kayu dari sini. Krishna masuk ke Parika di kilometer 26, terus saya tidak salah, kilometer 26 pas menyeberang motor ke dalam ada sedikit tergelincir, akhirnya masuk ke Parika dengan motornya. Untuk Krishnanya aman dan motornya juga aman. Duka sedikit. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ini perjuangan. Artinya, kalau kita meminta kepada Tuhan, minta berkat, kita harus mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu, dulu iuran itu 5 roti dan 2 ikan. Kita mencari makanan, itu 5 roti dan 2 ikan juga. Berkat itu akan melimpah ketika kita
mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Itu dibawa kepada Tuhan. Tidak puas semua di sini, pergi ke Karmel. Di Karmel bisa. Setelah bisa, Bapak Ibu, semua amplop kumpul, semua kolektif kumpul, kasih ke suster. Saya hanya bisa ke suster, kami sedang membangun gereja. Tolong suster doakan pagi dan malam. Suster doakan pagi dan malam. Dan saya pikir begini, kalau dia doa pagi, setelah itu sarapan. Kalau doa malam, setelah sarapan. Kalau siang itu kadang-kadang lapar. Jadi doanya kan kadang-kadang cepat. Saya bilang suster doakan pagi dan malam. Setelah pulang dari sana, dapat tadi mujizat orang bantu, sehingga bisa menyelesaikan semuanya. Jadi kita memang harus mempunyai 5 roti dan 2 ikan kalau mau segala yang kita rindukan, yang kita cita-citakan tercapai. Karena doa itu harus ada perjuangan. Tidak ada perjuangan, maka berkatnya adalah mati. Jadi terima kasih kepada semua umat atas dan semua umat yang berpartisipasi dalam pembangunan gereja ini. Semuanya mempunyai ya, kemudian banyak kita material itu tapi dari Banjarmasin. Di sini ada Bapak Yosef Teras. Untung truknya tidak rusak sampai saat ini. Angkut pasir apa segala macam, angkut material dan semuanya, semen, besi, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, memang luar biasa perjuangan kita untuk bisa mendirikan gereja itu. Kemudian bagian yang kedua, ketika Petrus, Yakobus, dan Yohanes pergi ke Gunung Tabor, gunung yang tinggi di Galilea bersama dengan Tuhan, mereka dibawa oleh Tuhan Yesus. Pembinaan iman. Yang pertama, gereja harus permanen, harus besar, karena umat itu tidak turun tetapi meningkat, harus besar. Ini cukuplah untuk gereja ini cukup untuk umat atas. Kemudian yang kedua, pastoran. Yang ketiga, Allah. Ini milik Tuhan Yesus. Kalau pastoralnya itu milik pastornya. Kalau Allah itu milik semua umat. Artinya begini, semua umat juga bisa masuk ke gereja, semua umat bisa masuk ke pastoran, semua umat juga bisa masuk ke Allah. Kalau kita mau berdoa, kita datang ke rumahnya Tuhan Yesus, gereja. Kalau kita mau pertemuan, mau bertamu, atau mau meningkatkan persaudaraan bersama dengan pastor yang melayani, kita pastoran. Kalau kita mau beristirahat, kita pastoran. Tetapi kalau kita mau melaksanakan pembinaan iman, itu ada Allah. Jadi kalau ada 3 kemah ini, siapapun yang minta kepada kita, apakah Anda bersedia menjadi tuan rumah, bisa bertemu MK, pertemuan pengurus, dikenakan untuk kita, maka kita harus bijaksana menggunakan. Kalau kita menerima rezeki dari Tuhan, jangan salah menggunakannya, harus bijaksana menggunakannya. Gereja ini berkat, mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Sebenarnya kita tidak mampu membangun gereja tanpa donatur ilegal. Tetapi pekerjaan kita belum selesai. Hati kita rasanya sudah lega karena kita sudah selesai. Tetapi PR bagi kita adalah kita menjaga gereja ini dengan bijaksana. Menjaga dengan bijaksana itu berarti merawatnya, membersihkannya, kemudian jangan sampai nanti yang sebenarnya tempat kita beribadah lalu yang meramah.